Ini dia cara kombinasi tenda U3 dengan TP-Link TLWA 801ND untuk nembak WiFi. Tapi sebelum lanjut, silahkan Anda subscribe, like, dan juga berkomentar untuk mendukung channel Anton Informasi ini. Oke, kita intro dulu. Oke, selamat malam. Jumpa lagi dengan channel YouTube Anton Informasi yang selalu memberikan video tutorial dan informasi seputar WiFi, plafon, dan juga profil button ya. Kali ini saya kembali hadir untuk menyapa para subscriber pun teman-teman Anton Informasi dimanapun Anda berada. Dan kali ini saya akan memberikan video tutorial lagi dan sekaligus informasi seputar WiFi lagi ya. Kali ini saya akan memberikan video cara kombinasi dua perangkat ini, yaitu tenda O3 dan juga TP-Link TLWA 801ND. Ini merupakan router TP-Link dengan seri TLWA 801ND yang nanti saya gunakan ini sebagai penyebar sinyal WiFi di dalam ruangan, dan tenda O3 ini akan saya fungsikan sebagai penembak ke sinyal WiFi ataupun untuk nembak sinyal internet yang nantinya akan disebarkan kembali oleh router TP-Link TLWA 801ND. Dan nantinya ini tenda ini saya akan fungsikan sebagai akses point, sebagai klien saja, karena supaya bisa menerima sinyal WiFi lebih stabil. Bagaimana cara melakukan kombinasi kedua perangkat ini? Ikuti saja terus tutorialnya. Baik, sebelum kita melakukan konfigurasi tenda O3 ini, kita buat sebagai klien ya untuk nembak WiFi ya. Tapi kita lakukan dulu langkah-langkah itu tuh kita melakukan pengkabelan. Ini merupakan PoE daripada tenda. Ini di sini terdapat jack adaptor. Kita memerlukan kabelan tipe Cat 5E ataupun Cat 6 UTP, bebas ya. Oke, sekarang kita lakukan pengabelan dulu. Jack adaptornya ini kita masukkan ke port DC nya. Kemudian kabelan ini kita colokkan di port PoE. Kemudian setelah itu kabelan yang ada di port PoE kita masukkan ke PoE LAN atau WAN pada tenda. Anda perhatikan, ini ada tulisan PoE LAN atau WAN. Kita colokkan di sini, di LAN PoE-nya. Oke. Kemudian yang port LAN ini nanti kita akan hubungkan ke TP-Link TLWA 801ND ini sebagai akses point ya. Oke. Dan saya akan melakukan konfigurasi dengan menggunakan HP Android ya, bukan menggunakan laptop, karena bagaimanapun saya akan berusaha untuk memberikan tutorial-tutorial yang bisa kita lakukan ataupun bisa diikuti oleh teman-teman dari subscriber Anton Informasi. Baik, kita langsung masuk ke penyetingan tenda U3 5 km nembak WiFi dengan mode klien. Nah, bagaimana cara melakukan konfigurasi ya tenda U3 5 km ini kita buat sebagai klien? Untuk pertama kali kan tadi sudah saya berikan tutorialnya. Sebelum kita lakukan konfigurasi, kita harus melakukan pengkabelan. Dan mungkin tenda U3 nya sudah mulai aktif ya. Coba kita cari di pengaturan HP. Caranya silahkan Anda lihat apakah nama tenda U3 sudah ada keluar apa belum. Karena tenda O3 ini bisa memancarkan sinyal wireless WAN, sehingga kita bisa dengan mudah menggunakan HP untuk melakukan konfigurasi. Baik, untuk langkah pertama silahkan Anda koneksikan terlebih dahulu tenda O3 Anda. Oke, ini sudah terhubung karena belum ada internet ya, kita belum melakukan konfigurasi. Setelah itu silahkan Anda keluar saja, kemudian silahkan membuka browser Chrome, entah itu Mozilla ataupun Opera Mini ya, terserah. Oke, pada kolom URL browser kita klik alamat IP default dari tenda 192
168.1.2 maaf, titik 1, kemudian silahkan klik enter. Oke, kita sudah masuk ke menu login. Silahkan kita pilih masukkan username-nya adalah admin karena ini masih default. Kemudian passwordnya juga admin. Kemudian silahkan klik login. Oke, karena di sini kita akan membuat Tenda O3 ini menjadi klien atau nembak WiFi sebagai penerima saja ataupun sebagai station. Silahkan Anda klik mode klien yang berada nomor 2 di bawah HP. Dan kita tidak perlu merubah IP-nya terlebih dahulu karena di sini kita bertujuan untuk menembak WiFi lain. Kalau model AP atau mode AP, kita perlu merubah IP terlebih dahulu. Setelah checklist mode kliennya, silahkan klik next. Dengan otomatis Tenda O3 ini akan menyediakan sinyal WiFi yang bisa dia scan di sekitar tempat Anda. Nah, di sini kebetulan sudah terdapat 2 buah sinyal WiFi. Cara ini bisa Anda lakukan dimanapun ataupun di mana tempat Anda tinggal ya. Kebetulan di sini saya buat sebagai contoh saja yang bisa nantinya Anda praktekkan sendiri di lapangan. Oke, setelah Tenda O3 ini berhasil scan sinyal WiFi yang berada di sekitar Anda, silahkan pilih WiFi mana yang ingin tembak dengan cara seperti ini, dengan centang kolom bulatan kecil yang berada di sebelah kiri. Setelah itu klik next. Nah, di sini karena WiFi yang saya tembak tersebut memiliki password, maka silahkan masukkan passwordnya terlebih dahulu. Tapi ingat, memasukkan password harus benar-benar pas, jangan sampai salah satu angka ataupun huruf sekalipun. Karena jika password WiFi ini salah, maka Tenda O3 tidak akan memiliki koneksi internet biarpun dia sudah melakukan save configuration. Oke, sekarang kita masukkan password. Kemudian silahkan klik next kembali. Nah, di sini tampilan informasi dari IP address subnetnya. Nah, di sini kebetulan masih IP default ya. Silahkan Anda mau ganti dengan berapa juga nggak masalah ya. Di sini saya akan menggantinya dengan 100 saja di ujung ya. Kemudian silahkan klik next lagi. Kemudian silahkan klik save. Oke, dan Tenda akan melakukan rebooting hingga 100%. Dan yang perlu Anda ingat, jika Tenda O3 ini sudah selesai melakukan rebooting hingga 100%, maka HP Anda dengan Tenda O3 ini akan lost contact. Karena Tenda O3 ini kita buat sebagai klien tidak akan jika kita buat sebagai klien, maka Tenda O3 ini tidak lagi memancarkan sinyal WiFi lagi. Beda kalau kita buat sebagai USB, karena nantinya jika sudah selesai melakukan konfigurasi, maka Tenda O3 ini akan menyalurkan sinyal WiFi hanya lewat kabelan saja yang nanti masuk ke router indoor ataupun penyebar di dalam ruangan. Oke, kita tunggu hingga 100%. Jangan diganggu. Oke, di sini Anda bisa lihat sudah sampai 100% dan kebetulan sinyal WiFi yang dari Tenda sudah lost contact dengan HP sehingga kondisinya berubah seperti ini ya. Kita coba refresh. Oke. Dan bagaimana cara mengetahui supaya Tenda O3 itu memiliki koneksi internet? Nah, selanjutnya kita akan masuk untuk melakukan konfigurasi router TP-Link TLWA 801ND ini. Oke, tadi sudah selesai kita melakukan konfigurasi Tenda O3 sebagai klien ataupun sebagai menembak WiFi sinyal jarak jauh. Sekarang tiba giliran kita melakukan konfigurasi
atau melakukan settingan terhadap TP-Link TLWA 801ND ini sebagai penyebar sinyal WiFi di dalam ruangan. Nah, sinyal WiFi yang ditangkap oleh tenda yang sudah kita setting barusan, sinyal WiFi tersebut akan disalurkan melalui kabel LAN ke TP-Link TLWA 801ND ini. Ini yang akan menjadi penyebar sinyal nantinya, bukan tendanya ya. Ini kita taruh di dalam ruangan, yang tenda kita taruh di luar ruangan. Oke, kita langsungkan saja melakukan konfigurasi. Kita on-kan dulu. Ingat jangan disambung ke internet ya dulu ya, karena ini kita belum melakukan konfigurasi. Oke, kita coba on-kan. Oke, ini sudah menyala. Kita tunggu hingga lampu indikator power dengan wirelessnya menyala normal ya. Oke, nah sekarang kita lanjut melakukan konfigurasi ataupun lanjut melakukan settingan terhadap TP-Link TLWA 801ND ini sebagai penyebar sinyal dalam ruangan ataupun sebagai access point. Oke, untuk langkah pertama silakan seperti biasa kita lakukan menghubungkan dulu handphone dengan TP-Link TLWA 801ND ini. Di sini sudah kelihatan TP-Link AP. Kita koneksikan saja ya. Jika dia meminta password, silahkan Anda lihat di bagian bawah router. Di sana terdapat password dalam bentuk angka ya. Oke, ini sudah terhubung. Kita klik saja tetap terhubung walaupun gak ada internet. Oke, sekarang kita masuk mulai melakukan konfigurasi ya. Sekarang kita coba untuk melakukan konfigurasi. Kita melakukan settingan. Kita masuk ke browser Chrome. Silahkan klik IP defaultnya. Oke, inilah IP default daripada TP-Link TLWA 801ND. Kemudian silahkan klik OK. Nah, di sini kita sudah masuk pada tahap menu loginnya. Di sini kita bisa masukkan admin. Untuk password juga admin. Kemudian silahkan klik login. Oke, di sini kita sudah mulai masuk ke menu quick setup bagian pertama. Selanjutnya silahkan klik next saja. Kemudian silahkan klik next. Nah, karena di sini kita akan membuat TP-Link TLWA jadi penyebar sinyal WiFi dalam ruangan, maka silahkan Anda pilih ataupun menjentang mode access point yang berada paling atas sekali. Kemudian silahkan klik next. Di sini bisa kita lihat informasi wireless yang ditampilkan oleh TP-Link. Di sini kita akan merubah nama TP-Link menjadi nama WiFi yang kita ingin buat ya. Ini nama WiFi-nya. Kita coba saja ya. WiFi ku, kita coba. Kemudian untuk password bebas ya, kita di sini akan membuat passwordnya. Sini saya akan buat 123456789 kemudian silahkan klik next lagi. Di sini merupakan informasi dari smart IP, tapi tidak perlu kita smart IP-nya. Kemudian silahkan klik next lagi. Disinilah informasi terakhir ya, nama access point, nama SSID yang kita buat, dan juga wireless passwordnya. Kemudian silahkan klik finish. Dan TP-Link ini akan merestart hingga 100% juga ya. Nah, ini sudah merestart. Oke, kita tunggu saja. Ini sudah 100%. Nah, sekarang coba kita log out dulu ya.
Oke, saya akan lihat di sini WiFi ku tadi sudah ada apa enggak ya. Oke, sudah ada. Kita coba cek. Tadi saya membuat password yaitu 12345678890. Kemudian kita sambung kembali. Oke, ini sudah terhubung. Kemudian kita lakukan refresh lagi. Oke. Nah, coba kita log out. Nah, sekarang kita akan coba menghubungkan tenda U3 yang kita buat sebagai klien ke TP-Link TLWA ini, TLWA 801ND ini menggunakan kabel LAN yang nanti kita colokkan ke port internet yang berada di belakang router TP-Link TLWA 801ND ini untuk kita menguji apakah ada internet atau tidak. Oke, kita keluar dulu. Oke, sekarang kita coba hubungkan TP-Link dengan tenda ya. Di sini ingat ini adalah port LAN, kita colokin kabel LAN seperti ini. Kemudian pada router TP-Link TLWA 801ND ini kita colokkan ke port internet ini. Anda bisa lihat, kita colokkan saja. Nah, Anda perhatikan lampu internet ataupun lampu perangkat yang ada di tengah-tengah antara indikator power dengan indikator wireless sudah menyala, berarti TP-Link TLWA ini sudah terhubung ke tenda U3 5 km yang kita buat sebagai klien tadi atau nembak WiFi dengan mode klien. Sekarang coba kita cek apakah sudah ada koneksi internetnya. Oke, coba kita cek. Kita lakukan percobaan, kita akan mencari WiFi yang namanya WiFi ku ya, sudah kita buat. Ini sudah ada, ini bisa lihat. Nah, ini dia WiFi ku. Kita koneksikan saja ya teman-teman. Ingat passwordnya tadi kan 12345678890. Kemudian silakan klik sambungkan. Nah, coba kita lihat apakah dia memiliki internet. Oke, ini Anda bisa lihat. Ini sudah WiFi ku sudah terhubung karena di sini sudah ada keterangan yaitu ketuk untuk berbagi sandi, berarti ada sudah memiliki koneksi internet ya dari tenda. Sekarang coba kita buka YouTube saja ya, apakah bisa. Oke, kita coba cari Anton Informasi. Kita klik. Oke, ini dia. Nah, Anda bisa lihat ini sudah terkoneksi ke internet ya. Coba sekarang kita buka videonya. Oke, berhasil teman-teman ya. Ini silakan Anda subscribe, like, dan juga berkomentar untuk mendukung channel Anton Informasi. Iya. Nah, bagaimana? Cukup lancar. Kita dapat koneksikan internet. Dan mungkin ada teman-teman yang bertanya apakah router ini masih kuat apa enggak. Banyak router ini kuat ya, ampuh ataupun untuk menyebarkan sinyal WiFi itu cukup bisa diandalkan karena segala sesuatu itu tergantung dari koneksi internet yang kita miliki ya. Jika koneksi internet kita tembak itu lemot, maka otomatis sinyal internet yang sampai di sini yang masuk sini juga akan ikut-ikutan lemot. Jika koneksi internet yang kita tembak tersebut memiliki Mbps yang lumayan, maka sinyal WiFi yang dipancarkan oleh access point ini akan menjadi lancar juga. Oke. Sampai di sini saja tutorial saya kali ini, semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan silahkan Anda tulis di kolom komentar ya. Insya Allah nanti saya akan jawab jika ada waktu. Dan sampai jumpa pada video tutorial saya selanjutnya. Dan terima kasih sudah sudi menonton. Selamat malam.